PT Manunggal. PT Manunggal merupakan perusahaan bergerak dalam bidang usaha jual beli telepon genggam. Berikut adalah data Excel PT Manunggal untuk membuat database perusahaan. 1. COA. 2. Daftar customer PT Manunggal. 3. Daftar supplier PT Manunggal. 4. Daftar persediaan barang PT Manunggal. 5. Daftar tipe aset tetap pajak PT Manunggal. 6. Daftar tipe aset tetap PT Manunggal. Dan yang ketujuh, daftar aset tetap PT Manunggal. Berikut ini adalah tampilan dari COA. Dalam COA berisi nomor akun, nama akun, saldo awal, tipe akun, mata uang, dan tanggal. Yang kedua, daftar customer PT Manunggal. Berisi kode, nama, NPWP, alamat, nomor telepon, termin, saldo, nomor faktur, mata uang, pajak, dan tanggal faktur. Yang ketiga, daftar supplier PT Manunggal. Berisi kode, nama, NPWP, alamat, nomor telepon, termin, pajak, saldo, nomor faktur, tanggal faktur, dan mata uang. Yang keempat, daftar persediaan barang PT Manunggal. Berisi nomor, deskripsi barang, kuantitas, harga atau unit, total harga, pajak 1 dan pajak 2. Yang kelima, daftar tipe aset tetap pajak PT Manunggal yang berisi Physical FA type, Physical Estimated Life, dan Physical Depreciable Method. Yang keenam, daftar tipe aset tetap PT Manunggal berisi Fixed Asset Type atau tipe aktiva tetap dan Physical FA type atau tipe aktiva tetap pajak. Yang ketujuh, daftar aset tetap PT Manunggal berisi FA aset type, aset kode, description, quantity, purchase data, usage data, estimate, depreciable method, asset account, accumulate depreciation, expense akun, expenditure akun, intangible, dan physical FA. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat database perusahaan. Untuk membuat database perusahaan sendiri, kita masuk ke menu Accurate. Ini tampilan utama dari menu Accurate. Kita klik yang paling ujung, yaitu buat data perusahaan baru. Tinggal kita cari mau taruh di mana file yang akan kita buat itu. Beri nama sesuai dengan kebutuhan kita agar mudah mencarinya. Untuk file ini akan kita beri nama yaitu PT Manunggal. Create, tinggal kita tunggu untuk pembuatan database. Kita masukkan passwordnya, yaitu tinggal nyalin dari atas, dari pengguna, yaitu supervisor. Kita letakkan ke kata kunci, lalu kita klik OK. Untuk persiapan singkat, yang pertama kita pilih menu bahasa Indonesia, persiapan mahir. Kita isikan langkah yang selanjutnya, yaitu mengenai mata uang perusahaan. Kita isikan menu nama, rupiah, nilai tukar sebesar 1, negara Indonesia, dan juga simbolnya memakai IDR. Kita klik lanjut. Kita masuk ke langkah 2, yaitu mengenai informasi perusahaan. Dengan nama perusahaan yaitu PT Manunggal, terletak pada alamat Jalan Gatot Subroto, nomor 40, Medan. Tanggal tutup buku sesuai dengan soal, yaitu pada tanggal 30 November 2014 dengan tahun fiskal 2014.
Untuk default periode kita isikan tahun saat kita mengerjakan. Yang kedua yaitu kita masuk ke informasi pajak perusahaan. Kita isikan seputar pajak, nomor seri faktur pajak, kita isikan sesuai dengan soal yaitu 010 900 14 5135 9011 dengan nomor NPWP 06 387 251 071 000. Nah, untuk nomor pengukuhan PTKP sesuai dengan soal yaitu sama dengan nomor NPWP. Tanggal pengukuhan PTKP 1 Januari 2012, kode cabang 000, jenis usahanya itu perdagangan dan SPT sesuai dengan soal. Langkah yang keempat yaitu kita memasukkan daftar akun. Nah, di tampilan awal ini kita boleh menghapuskan akun-akun apa saja yang sekiranya tidak kita gunakan pada transaksi-transaksi kita selanjutnya. Tinggal kita hapus saja, klik kanan, hapus, lalu oke. Kita sisakan dua akun yaitu opening balance equity dan juga retained earning. Untuk memasukkan data, kita cari dari file, kita ubah terlebih dahulu dengan format XLS. Kita masukkan, lalu klik ambil data. Untuk yang pertama boleh kita hapus karena tidak akan kita gunakan. Tinggal kita mapping saja akun-akun kolom data sumber dengan definisi kolomnya. Kita sesuaikan nomor akun, nama akun, saldo awal, tipe, dan selanjutnya. Nah, untuk tipe akun kita isikan sesuai dengan definisi yang benar agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam daftar akun kita. Ini perlu ketelitian ya teman-teman supaya kita tidak mengulang langkah dari awal karena cukup banyak sekali. Sampai bawah kita cocokkan dari data sumber hingga ke definisi. Jangan lupa untuk dicek lagi. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Bisa dilanjutkan ke langkah-langkah yang selanjutnya. Mata uang dengan mata uang rupiah, saldo per tanggal, kita import data. 66 data terimport. Kalau sudah, kita bisa ke tahap yang selanjutnya, tapi jangan lupa yang bagian bawah kita isi dulu dengan opening balance equity. Lanjut, untuk langkah yang kelima yaitu akun default mata uang. Nah, ini kita mapping lagi ya teman-teman. Sesuai dengan akun yang kita gunakan. Cek lagi, bisa kita lanjutkan. Untuk yang ke langkah ke-6, ini mengenai syarat pembayaran atau diskon. Yang pertama yaitu untuk pembelian 2/10 net 50. Untuk penjualan 1/10 net 30. Jangan lupa untuk kita buat yang ketiga yaitu untuk COD. Selain syarat pembayaran, kita juga harus mengisi pajak di bagian bawah dengan kode T, keterangan pajak pertambahan nilai sebesar
10%. Untuk pajak penjualan, kita cari value add take out, dan untuk pajak pembelian, kita mapping ke value add tax yang in. Jangan sampai kebalik ya teman-teman, nanti bakal susah di belakangnya. Klik lanjut. Nah, untuk tipe pelanggan ini cuma ada satu sesuai dengan di soal, yaitu umum. Bisa kita lanjut ke langkah yang ke-8. Kita ambil datanya dari file. Jangan lupa untuk formatnya kita ganti dengan XLS, open, lalu ambil data. Untuk bagian atas itu bisa kita hapus. Jangan lupa, seperti langkah yang sebelumnya, kita mapping dari data kolom sumber ke definisi kolom. Kita cari satu-satu, mulai dari nama pelanggan, nomornya, NPWP kita mapping ke nomor pajak, alamatnya kita menggunakan alamat 1, nomor teleponnya tetap nomor telepon, kita cari ke bawah, kalau belum ada termin kita isi dengan syarat, scroll ke bawah. Untuk yang pertama 1, 10, net 30, saldonya kita isi dengan saldo awal. Nomor faktur kita isi dengan nomor faktur awal saldo. Pastikan sampai bawah, di scroll. Untuk mata uang juga kita mapping ke mata uang. Rupiah, kita klik OK. Kita cek lagi apakah masih ada yang harus yang pajak kita isi dengan pajak pertama dengan kode T, yaitu PPN. Tanggal faktur kita isi dengan nomor faktur saldo awal. Tipe pelanggan jangan lupa kita mapping ke umum. Kalau sudah, dipastikan lagi apakah ada yang salah, lalu kita import data. Bisa kita lanjut untuk langkah yang selanjutnya, yaitu langkah 9. Kita masukkan data pemasoknya. Jangan lupa formatnya diganti. Kita ambil data. Jangan lupa hapus kolom yang paling atas. Kita mapping lagi dari kolom sumber data ke definisi kolom. Kode kita mapping ke nomor pemasok, nama ke nama pemasok, NPWP ke
Nomor pajak, alamat kita isi dengan alamat pertama, nomor telepon juga ke nomor telepon, begitupun dengan selanjutnya. Syaratnya di 2/10 N 50. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Pajaknya masih sama, yaitu kode untuk PPN. Saldo kita isi dengan saldo awal, nomor faktur, saldo awal, tanggal faktur kita isi dengan saldo bertanggal. Nah, ini hampir sama dengan langkah sebelumnya ya teman-teman, perlu diingat. Mata uangnya cuma ada satu. Kita pastikan lagi bahwa tidak ada yang keliru, karena kalau keliru kita berarti harus ulang dari awal. Kita tinggal import data. Langkah selanjutnya yaitu kos 10. Ini bisa di skip karena kita perusahaan dagang, jadi tidak perlu. Untuk gudang juga ada, cuma ada satu, yaitu center. Selanjutnya langkah ke-12. Untuk persediaan kita mapping ke merchandise inventory, penjualan ke sales return, penjualan ke sales return, diskon penjualan barang ke sales diskon, akun barang pengiriman ke good in transit, harga pokok penjualan ke cost of goods sold, return pembelian ke merchandise inventory, akun biaya kita mapping ke freight paid, akun barang belum ditagih ke uncollectible good. Kita bisa klik lanjut, kita lanjutkan ke langkah 13. Nah, untuk ini tidak diisi, kemudian metodenya kita menggunakan metode FIFO atau first in first out yang bawah. Bisa kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Seperti tadi, kita ambil data terlebih dahulu. Jangan lupa untuk ganti ke format XLX, lalu kita pilih dan ambil datanya. Jangan lupa untuk teman-teman, kita hapus kolom yang paling atas. Kita mapping seperti yang sebelumnya, nomor untuk nomor barang, deskripsi barang untuk deskripsi barang, kuantitas untuk kuantitas atau jumlahnya, harga per unit kita isi dengan harga jual yang pertama, karena kita hanya menggunakan satu harga jual. Untuk total harga kita isi dengan total biaya. Pajak pertama kita isi dengan kode pajak penjualan seperti yang kita isikan pada langkah-langkah yang sebelumnya. Untuk pajak kedua ini kita isi ke kode pajak pembelian T dengan BPN. Untuk tipe barangnya kita di persediaan, dan tipe persediaannya adalah karena kita perusahaan dagang, kita menggunakan barang jadi. Kita cek sebelumnya untuk memastikan tidak ada kesalahan, lalu import data. Bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-16. Sama, kita ambil datanya dari folder, jangan lupa formatnya diganti, lalu kita buka. Jangan lupa ambil data. Kurang lebih langkahnya sama ya teman-teman. Seperti sebelum-sebelumnya kita mapping, jangan lupa hapus dulu. Untuk fiskal kita pasangkan ke golongan aktiva, fiskal estimate life kita ke umur ekonomis pajak. Kita lanjutkan untuk metode depresiasinya atau metode penyusutannya.
cek lagi, lalu bisa dilanjutkan untuk import data. Langkah ke-17 masih sama. Nah, untuk ini kita akan menuju daftar tipe aset tetap. Jangan lupa dihapus fix aset ke tipe aset tetap, fiskal ke golongan aktiva tetap. Tidak disusutkan, scroll ke bawah, kita cari yang tidak disusutkan juga, bangunan permanen golongan 1 garis lurus. Nah, untuk golongan 2 ini golongan 2 garis lurus. Jangan sampai kebalik ke yang lain. Kalau sudah, kita import data. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, langkah ke-18, yaitu memasukkan data daftar aktiva tetap dari PT Manunggal itu sendiri. Kita mapping. Aset tipenya untuk land ke land, building ke building, equipment ke equipment, dan vehicle ke vehicle. Klik OK. Untuk aset kode berarti ke kode aktivanya, deskripsi ke keterangan aktivanya, quantity ke kuantitas atau jumlah dari barangnya, purchase date berarti tanggal pembelian, using date tanggal pemakaian, estimate year jangan sampai salah pilih, kita pilih yang umur bulan aktiva tahun. Untuk depresiasi metodenya jangan lupa di mapping, ada tidak disusutkan dan juga metode garis lurus. Lanjutkan ke langkah selanjutnya, tinggal kita pasangkan saja, tapi perlu ketelitian supaya tidak ada yang salah dalam mapping ini. Untuk akumulasi depresiasi berarti akun akumulasi depresiasi. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lanjutkan. Akun beban depresiasinya masih sama, building ke building, equipment ke equipment, dan vehicle ke vehicle. Klik OK. Scroll lagi ke bawah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Untuk expenditure sendiri kita isi dengan sumber dana. Untuk expenditure account kita isi dengan opening akun sumber dana, kita pilih yang opening balance equity. Untuk intangible berarti aset tidak berwujud, false, salah. Untuk fiskalnya kita mapping ke aktiva tetap pajak, true untuk pilih yang benar. Kita klik OK. Diteliti lagi sebelum diimport data, jangan lupa. Kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Itu tampilan dari neraca percobaan dari apa-apa yang telah kita masukkan sebelum-sebelumnya. Kita klik lanjut. Boleh diisi preferensinya kalau mau, kalau tidak kita langsung ke akhir dan klik selesai. Setelah semuanya selesai, kita pergi ke aktivitas lalu periodik. Nah, untuk periodenya kita ganti sesuai dengan soal, yaitu November tahun 2014. Klik OK. Kita bisa ngecek laporan yang telah kita buat sebelumnya, hasil dari memasukkan persiapan singkat. Kita pergi ke laporan, lalu buku besar, kita pilih neraca saldo yang klasik.
Untuk pertanggalnya kita ganti dengan 30 bulan November tahun 2014. Nah, begini tampilan neraca saldo klasik dari PT Manunggal yang telah kita buat dari data-data sebelumnya. Bisa kita bandingkan sama dengan yang di neraca saldo soal, yaitu sebesar 1.708.076.547 rupiah. Begitu teman-teman mengenai langkah-langkah dalam pembuatan database PT Manunggal. Berikut adalah transaksi-transaksi yang harus diinput pada akurat 5. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi yang pertama, yaitu tentang voucher kas kecil. Lalu kita masuk ke aktivitas, kas dan bank, lalu pembayaran. Nah, pada paid from-nya kita isi paid tickets, lalu untuk voucher number-nya yaitu VKK 121. Dan untuk tanggalnya yaitu tanggal 2 bulan 12 2014. Untuk memonya kita isi dengan pembelian perlengkapan toko. Pay-nya yaitu toko Neografik. Untuk akunnya kita masukkan yaitu source supplies senilai Rp800.000. Lalu kita amount senilai Rp800.000, setelah itu simpan dan tutup. Untuk yang kedua yaitu ada faktur penjualan kepada toko Benua Jaya. Kita masuk ke aktivitas, penjualan, lalu ke faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih yaitu toko Benua Jaya. Untuk invoice number-nya yaitu FPJ 121. Dan untuk invoice tanggalnya yaitu tanggal 4 bulan 12 2014. Untuk ship date-nya yaitu tanggal 2 bulan 12 2014. Lalu FOB-nya yaitu shipping point. Itemnya yang kita masukkan yaitu pertama Samsung Galaxy Frame sebanyak 20 dengan nilai Rp800.000. Yang kedua yaitu Samsung Galaxy V. Totalnya ada 15 senilai Rp900.000. Pada freight kita isi senilai Rp35.000 dengan akun freight collected. Setelah itu kita simpan dan tutup.
Kalian pastikan dulu semuanya terisi dengan benar. Yang ketiga, yaitu transaksi kas kecil. Kita masuk pada aktivitas, lalu kita masuk ke kas dan bank dan pembayaran. Untuk paid from-nya, yaitu petty cash, pada tanggal 5 bulan 12 2014. Memonya yaitu tagihan rekening telepon pada bulan November 2014. Untuk pay-nya PT Telkom. Untuk akunnya kita pilih yaitu akun Accrued Expense. Nominalnya kita isi Rp450.000. Lalu klik mount, akan muncul Rp450.000. Setelah itu, kita simpan dan tutup. Untuk yang keempat yaitu dokumen penerimaan kas dari toko Kencana. Kita masukkan toko Kencana, from number-nya yaitu BKM 121. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 5 bulan 12 2014. Lalu nomor ceknya yaitu B13. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 5 bulan 12 2014. Kita klik icon bayar. Setelah itu, kita klik pada icon diskon. Kita masukkan jumlah diskonnya senilai Rp160.000 pada akun sales discount. Setelah itu kita klik OK. Kita amount totalnya itu Rp17.440.000. Kita masukkan memonya yaitu pelunasan faktur SPJ 1112 pada 30 November 2014. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu simpan dan tutup. Untuk yang kelima, yaitu pada pembelian, pada faktur pembelian. Untuk vendornya kita masukkan baru karena daftarnya belum ada, yaitu dengan nama pemasok yaitu PT Nusa Persada. Terminnya N50. Untuk pajaknya yaitu pajak pertambahan nilai. Untuk kontak catatan tidak diisi. Lalu kita OK.
Setelah itu kita masukkan invoice number-nya yaitu NP212. Lalu from number-nya yaitu 001 12. Untuk invoice date-nya pada tanggal 5 bulan 12 2014. Untuk ship date-nya sama, tanggal 5 bulan 12 2014. FOB-nya yaitu shipping point. Itemnya yaitu Samsung Galaxy Frame sebanyak 18 unit. Per unitnya yaitu Rp500.000. Untuk item yang selanjutnya yaitu Samsung Galaxy V sebanyak 10 item dengan harga Rp600.000. Lalu kita masukkan nomor pajaknya sesuai pada soal. Setelah itu kita simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi yang keenam yaitu retur pembelian dari Nusa Indah. Kita masuk ke aktivitas pembelian, lalu retur pembelian. Untuk vendornya kita isi yaitu Nusa Indah. Untuk nomornya, nomor returnya kita isi dengan BM121. Tanggalnya yaitu tanggal 5 bulan 12 2014. Kita masukkan barangnya dari transaksi NP212, yaitu kita pilih item Samsung Galaxy Frame, lalu kita klik no karena tidak ingin meretur semuanya. Kita masukkan sebanyak 500 per unitnya, dan Samsung Galaxy V lakukan hal yang sama, bedanya di unit price-nya senilai Rp600.000. Deskripsinya yaitu berdasarkan nota retur RNP312. Lalu simpan dan tutup. Kita oke saja yang ini karena ada selisih antara HPP. Transaksi yang ketujuh yaitu kas kecil. Kita masuk yang pertama ke aktivitas. Terus kas dan bank, lalu pembayaran. Untuk paid from-nya yaitu petty cash. Voucher number-nya VKK 123, tanggalnya yaitu tanggal 7 bulan 12 2014. Memonya yaitu tagihan rekening listrik bulan November 2014. Untuk pay-nya yaitu PLN. Akunnya yaitu hutang beban atau accrued expense senilai Rp750.000.
Lalu kita klik amount. Setelah itu simpan dan tutup. Transaksi yang ke-8 yaitu kita masuk ke petty cash. Langkahnya sama seperti tadi. Untuk voucher numbernya VKK 124 dan untuk tanggalnya tanggal 8 bulan 12 2014. Keterangannya yaitu tagihan rekening PDAM Jalan Bakaran Batu 4 Medan. Untuk P-nya yaitu PDAM Jalan Bakaran Batu 4 Medan. Untuk akunnya accrued expense sama seperti tadi senilai Rp475.000. Kita klik amount. Setelah itu simpan dan tutup. Kita masuk lagi sama seperti tadi pada aktivitas penjualan dan faktur penjualan. Pelanggannya yaitu toko serasi dengan nomor invoice FPJ 122 dan tanggalnya tanggal 9 bulan 12 2014. Untuk ship date-nya pada tanggal 8 bulan 12 2014. FOB-nya yaitu shipping point. Itemnya kita pilih yaitu Samsung Galaxy Fam dengan jumlah 8 dan harga Rp800.000. Yang selanjutnya yaitu Samsung Galaxy V sejumlah 8 dengan harga Rp900.000. Kemudian kita masukkan biaya angkutnya senilai Rp150.000. Pada deskripsinya kita cantumkan bahwa tadi terkena denda 1%. Pada nomornya kita ganti dengan 1001, lalu kita simpan dan tutup. Untuk transaksi yang ke-10 yaitu pembayaran pengeluaran kas. Kita masuk ke aktivitas, kemudian pembelian pembayaran, dan pembelian. Untuk vendornya, untuk form numbernya yaitu BKK 121, tanggalnya yaitu tanggal 9 bulan 12 2014. Nah, untuk nomor ceknya yaitu C121. Memonya yaitu pelunasan faktur LIJ 14 tertanggal 30 November 2014. Vendornya yaitu Dian Persada. Kita klik pada ikon bayar. Kemudian payment amount-nya kita klik untuk memasukkan jumlah diskonnya senilai Rp660.000 pada purchase diskon, lalu klik OK.
Kita pastikan semuanya terisi dengan benar dulu, lalu simpan dan tutup. Transaksi yang ke-11 yaitu nota kontan penjualan tunai. Kita masuk ke aktivitas penjualan dan faktur penjualan. Kita masukkan pembuatan customer baru, nama pelanggannya yaitu kontan, dengan termin COD, lalu penjualannya, pajaknya, pertambahan nilai, lalu klik OK. Untuk nomor invoice-nya NK121 dengan tanggal 9 bulan 12 2014. Tanggal pengirimannya sama dengan invoice-nya, kita gunakan shipping point. Lalu untuk itemnya Galaxy Frame, totalnya ada 6 dengan harga per price-nya 800. Lalu item yang kedua yaitu Galaxy V, itemnya sebanyak 10 dengan total harga per itemnya Rp900.000. Kita isikan nomor fakturnya sesuai pada soal. Diskonnya sebanyak 2%, biaya angkutnya Rp135.000. Jadi totalnya 15.111.400. Lalu kita klik bayar. From number-nya kita tulis NK121, payment date-nya tanggal 9 bulan 12 2014. Tanggal ceknya juga sama. Lalu setelah itu kita klik amount dan simpan dan tutup. Transaksi yang selanjutnya yaitu kas kecil. Kita masuk ke aktivitas, buku besar, lalu ke bukti jurnal umum. Untuk voucher number-nya yaitu BKK 122, date-nya yaitu 10 bulan 12 2014. Deskripsinya yaitu pengisian kas kecil. Untuk account debitnya yaitu petty cash senilai Rp2.475.000. Untuk kreditnya yaitu cash in bank senilai sama. Lalu kita simpan dan tutup. Bangetan, Pak Montor digeber-geber.
Selanjutnya yang ke-13 yaitu terdapat penjualan fetchless. Untuk perhitungannya yaitu harga penjualan senilai 96 juta rupiah dikurangi dari akumulasi senilai 38 juta rupiah dan nilai bukunya diperoleh 58 juta rupiah. Dijual dengan nilai 49 juta rupiah. Jadi kita mengalami kerugian senilai 9 juta rupiah. Lalu kita masuk saja ke daftar, lalu ke aktiva tetap, ke daftar aktiva tetap. Pilih yang fetchless. Kita klik dispose. Tanggal penghentiannya yaitu tanggal 11 bulan 12 2014. Kita isi dengan gain dan loss untuk akun tambahannya. Harga aktifanya 49 juta pada akun cash in bank, lalu kita klik ya atau oke. Nah, kan sudah muncul dihentikan. Kita cek pada daftar laporan, buku besar, keseluruhan jurnal. Tanggalnya kita ubah dulu, tanggal 1 bulan 1 2014. Kita perbarui dulu untuk memeriksa perbaruannya. Kita periksa. Nah, sudah masuk. Lalu kita simpan dan tutup. Transaksi yang ke-14 yaitu transaksi penerimaan kas dari toko serasi. Jadi toko serasi itu bayar piutangnya ke kita. Kita masuk ke aktivitas, penjualan, penerimaan penjualan. Setelah itu kita masukkan tanggalnya dan form number-nya. Tanggalnya yaitu tanggal 12 bulan 12 2014 untuk form number-nya BKM 123. Untuk tanggal ceknya tanggal yang sama. Nomor ceknya yaitu KC9. Kita klik bayar. Untuk yang pertama nominalnya 16.500.000, kita klik amount. Kita tambahkan memonya yaitu pelunasan faktur FPJ 1111 tertanggal 25 November 2014. Kita pastikan dulu semuanya benar, lalu simpan dan tutup. Kita perbarui dulu untuk melihat perubahannya. Selanjutnya, yang ke-15 yaitu transaksi pembayaran kas negara. Kita masuk ke aktivitas, kas dan bank, lalu ke pembayaran. Paid form-nya kita isi dengan cash in bank. Voucher number-nya yaitu BKK 123. Tanggalnya tanggal 13 bulan 12 2014.
Untuk memonya yaitu pembayaran PPN. Masa bulan November 2014. Dan utang PPh karyawan. Akunnya yaitu kita masukkan value at tax out senilai 8.500.000. Untuk yang kedua yaitu value tax in, kita kurung karena ini kredit atau kita min saja senilai 4 juta. Lalu yang ketiga yaitu utang PPh karyawan yaitu income tax payable senilai 125.000. Kita klik amount, muncul totalnya senilai 4.625.000. Payanya pada kas negara ya, kita pastikan sudah benar, lalu simpan dan tutup. Untuk ke-16 yaitu transaksi ke PT Manunggal yang ada denda keterlambatan, masuk ke aktivitas pembelian faktur pada fakturnya. Vendornya yaitu Dian Persada, untuk tanggalnya yaitu tanggal 13 bulan 12 2014, ship date-nya tanggal 13 bulan 12 2014. Untuk invoice number-nya yaitu L1412. Untuk form number-nya 032. Untuk FOB-nya yaitu shipping point. Itemnya kita pilih yaitu Galaxy Fam. Totalnya 22 dengan unit per unitnya Rp600.000. Yang kedua adalah Galaxy V sebanyak 20 per unitnya juga sama Rp600.000. Lalu kita amount. Atau kita beri deskripsi tentang denda keterlambatan 1%. Nomor pajaknya kita masukkan sama seperti pada soal. Totalnya akan muncul Rp27.720.000, lalu kita simpan dan tutup. Kita perbarui lagi dan kita cek atas pembaruan tadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke yang dokumen ke-17. Nah, di dokumen ke-17 ini ada penjualan secara kredit kepada toko Angel. Nah, kita klik bagian aktivitas, kemudian bagian penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Di sini kita pilih pelanggannya dari toko Angel. Nah, kemudian kita masukkan invoice number-nya yaitu FPJ 12-3. Kemudian untuk invoice date-nya yaitu tanggal 14 Desember 2014. Dan ship date-nya itu sama dengan invoice date-nya ya teman-teman, 14 Desember 2014. Nah, FOB toko Angel sendiri menggunakan FOB shipping point. Nah, untuk barangnya sendiri ada Samsung Galaxy Fam dengan unitnya 10, harganya 800.000 per unit. Yang kedua ada Samsung Galaxy V
Samsung Galaxy V 10 unit juga, namun harganya yaitu 900.000 per unit. Nah, setelah itu di soal juga ada free collected-nya yaitu sebesar 145.000. Di sini jangan lupa ya teman-teman, kita masukkan nomor faktur pajaknya juga. Nomor faktur pajaknya itu 010-913-14.5135-9014. Kita cek lagi apakah sudah benar semuanya. Kemudian itu kita klik simpan dan tutup. Ya. Untuk transaksi ke-18 itu tentang ada pengeluaran kas kecil. Kita masuk ke bagian aktivitas, kemudian kas bank, kemudian ke bagian pembayaran. Nah, di sini paid from-nya kita pilih petty cash, kemudian untuk voucher number-nya kita isi dengan FKK 12.5/5, date-nya atau tanggalnya yaitu 16 Desember 2014. Untuk memo atau keterangannya sendiri yaitu pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Untuk akunnya yaitu ada maintenance and repair sebesar 5.500.000. Setelah itu kita enter, kemudian kita amount, cek lagi apakah sudah benar, kemudian kita mohon maaf ini 550.000, kemudian klik simpan dan tutup. Nah, untuk yang ke-19 sendiri ada pengeluaran kas, tetapi untuk membayar kas ke Nusa Indah kita masuk ke aktivitas pembayaran di sini kita ada ambil vendor PT Nusa Indah, kemudian kita isi check date-nya yaitu tanggal 20 Desember 2014. Check number-nya yaitu C12-4. Kemudian untuk memonya ada pelunasan faktur NPB strip 11. NP 811. Nah, di sini jangan lupa untuk mencentang ya. Yang mencentang bagian NP 8 strip 11-nya. Setelah itu klik informasi diskonnya, jangan lupa untuk memasukkan diskon yaitu sebesar Rp230.000, min Rp230.000. Sedangkan untuk akun diskonnya diganti ke late fee expense. Kita cari late fee collected-nya, late fee expense ya, mohon maaf. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kemudian untuk transaksi yang selanjutnya yaitu ada aktivitas, klik aktivitas, kemudian ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Nah, dokumen yang ke-20 ini dokumen penjualan ke toko kencana. Langkahnya kita pilih toko kencana, kemudian untuk invoice number-nya kita isi dengan FPC 12 ke strip 4, date-nya kita isi 20 Desember 2014, ship date-nya sama dengan invoice date-nya, FOB-nya menggunakan FOB shipping point. Jangan lupa untuk PO number-nya kita isi 0110. Untuk barangnya yaitu ada Samsung Galaxy Film 15 unit dengan harga 800.000, kemudian yang kedua ada Samsung Galaxy V dengan harga 1 juta per unitnya dengan 10 unit. Kita enter supaya masuk perhitungannya, kemudian
Di free collected-nya karena kita menggunakan shipping point yaitu sebesar 35.000. Untuk nomor faktur pajaknya juga jangan lupa diisi. Dicek lagi, kemudian kita bisa simpan dan tutup. Kemudian transaksi yang ke-21 yaitu kepada toko Kencana, mengembalikan barang. Kita klik aktivitas, kemudian penjualan, retur penjualan. Nah, di sini kita pilih customer-nya dari toko Kencana. Kemudian untuk date-nya kita ganti dulu yaitu 25 Desember 2014. Kemudian yaitu jangan lupa pilih sales invoice number-nya dari FPC 12.4 ya. Untuk deskripsinya ini tergantung apakah boleh diisi atau tidak. Ini sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, di sini untuk deskripsinya sendiri yaitu nota retur RNP 5/12. Untuk itemnya sendiri ada Samsung Galaxy Frame. Nah, apakah ini ada semua ingin meretur? Tentu tidak ya teman-teman, karena di sini kita hanya meretur satu barang saja sebesar 800.000. Cek lagi, simpan dan tutup. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dokumen ke-22 yaitu untuk pembayaran angsuran Bank BNI. Kemudian aktivitas kas bank pembayaran. Platformnya kita ganti dengan cash in bank. Voucher numbernya sendiri ada BKK12-5. Cek numbernya jangan lupa diisi, ada C125 dan tanggalnya yaitu 16 Desember 2014. Untuk memo atau keterangannya itu tentang angsuran pinjaman ke Bank BNI. Nah, yaitu untuk selanjutnya yaitu tentang akunnya. Akunnya di sini yaitu menggunakan Bank BNI 46 Loan sebesar 99.849.682 rupiah. Di sini kita cek lagi, kemudian kita jangan lupa untuk amount-nya supaya terhitung. Di sini juga ada setelah Bank BNI 46 Loan ada interest expense sebesar 1.150.318 rupiah. Dan klik amount totalnya 11 juta rupiah. Kemudian simpan dan tutup. Nah, selanjutnya yaitu ke dokumen 23. Dokumen ke-23 yaitu adalah pengeluaran kas. Kita masuk. Nah, sebelumnya kita bisa mengecek ya laporan sebelumnya keseluruhan jurnal. Jangan lupa untuk diperbarui. Klik aktivitas, kemudian kas bank pembayaran. Platformnya kita melalui cash in bank. Voucher numbernya sendiri yaitu BK126, ini udah urut ya teman-teman. Kemudian tanggalnya yaitu 30 Desember 2014. Memo atau keterangannya sendiri yaitu pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2014. Untuk akunnya yaitu ada works and salaries dengan total 13.250.000 rupiah dan income tax payable karena utang negara. Nah, di sini jangan lupa ya dikurangi ada tanda minnya 116.200. Kemudian dipotong juga dengan employees receivable yaitu sebesar 500.000. Kemudian kita amount, jangan lupa totalnya 12.633.800. Setelah itu klik simpan dan tutup. Ini adalah laporan keseluruhan jurnalnya ya. Jangan lupa diperbarui untuk melihatnya. Setelah itu kita ke transaksi yang ke dokumen ke-24. Ke dokumen yang ke-24 ini kita masuk ke aktivitas, kas, dan bank, kemudian ke pembayaran.
Platformnya kita pilih cash in bank, voucher numbernya sudah benar. Untuk date-nya sendiri yaitu 30 Desember 2014. Memonya yaitu pembelian surat berharga PT Asia Raya. Dokumen ke-24 ini membeli saham ke PT Asia Raya. Untuk akunnya sendiri yaitu ada marketable securities sebesar 18 juta. Mohon maaf, ini agak sedikit kendala. Untuk totalnya yaitu ada 18.186.186 rupiah. Kemudian kita cek lagi, kemudian klik amount, jangan lupa. Nah, ini ada yang kelewatan, yaitu ada cek numbernya ada C12 kemudian simpan dan tutup. Kemudian kita perbarui lagi untuk melihatnya. Nah, untuk transaksi ke dokumen 25 yaitu tentang pengeluaran kas untuk membayar kas kredit. Kita klik aktivitas kas dan bank, kemudian ke pembayaran. Kita pilih cash in bank, voucher numbernya sudah benar. Untuk tanggalnya 30 Desember 2014. Voucher numbernya BKK 12-8, tanggalnya 30 Desember 2014. Memonya sendiri pelunasan utang kartu kredit. Nah, untuk akunnya yaitu ada credit card sebesar Rp4.200.000. Kita klik amount, kemudian kita cek lagi apakah sudah benar. Ini transaksi yang terakhir, dokumen yang terakhir. Cek numbernya jangan lupa yaitu C12-8. Setelah itu kita simpan dan tutup. Kita perbarui keseluruhan jurnalnya untuk melihat. Jangan lupa teman-teman diperbarui, karena setiap transaksi sangat mempengaruhi dan kita harus memperbaruinya. Nah, kita lihat di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penyesuaian PT Manunggal. Kita klik laporan keuangan, kemudian ke bagian neraca bagian standar. Nah, kita di sini bisa mengecek laporan keuangannya. Kemudian kita bisa mengecek jurnalnya jika teman-teman ingin mengeceknya. Nah, di sini kita perbarui dulu. Kita scroll ke bawah apakah sudah balance apa belum. Nah, di sini sudah balance ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek juga di daftar laporan keuangan bagian neraca standar. Untuk pertanggalnya kita pakai 31. Maaf, ini ada kendala. 31 Desember 2014. Kita klik OK. Di sini kita akan diperlihatkan neraca standar PT Manunggal per 31 Desember 2014. Selanjutnya, kita akan ke jurnal penyesuaian PT Manunggal. Di sini klik buku besar, bukti jurnal umum. Yang pertama yaitu ada stock of name, saldo persediaan per 31 Desember 2014 yang menyebutkan bahwa persediaan barang dagangannya sama dengan kartu persediaan. Nah, di sini kita voucher numbernya ada BM12-02. Kemudian tanggalnya 31 Desember 2014. Untuk penyesuaian deskripsinya yaitu penyesuaian perlengkapan. Untuk akunnya sendiri yaitu supplies expense sebesar 4.600.000 pada store supplies. Jangan sampai ketukar ya teman-teman, pada store supplies sebesar 4.600.000 ya. Kemudian kita enter,
kita cek apakah sudah benar, kemudian simpan dan tutup. Kemudian yang kedua masih sama. Berikutnya yaitu rekening koran kas. Klik aktivitas. Klik kas bank, kemudian rekonsiliasi bank. Nah, di sini kita menggunakan cash in bank. Untuk tanggal rekonsilnya jangan lupa diisi tanggal 31 Desember 2014. Nah, di sini kita jangan lupa untuk mengchecklist semua akun-akun yang ada di sini, diceklis semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kemudian untuk saldo rekening korannya kita isi yaitu Rp178.243.150. Oke, selanjutnya kita order deposit. Nah, di sini kita deposit to cash in bank, voucher numbernya yaitu BM12-03. Kemudian untuk tanggalnya 31 Desember 2014. Dan untuk memonya sendiri yaitu ada penyesuaian pendapatan bunga. Nah, akunnya yaitu ada interest income sebesar 6.500.000 pada mohon maaf, ini hanya interest income teman-teman, kemudian simpan dan tutup. Nah, di sini setelah kita other deposit, kita other payment, kemudian cash in bank juga, voucher numbernya BM1209, tanggalnya 31 Desember 2014. Untuk memonya penyesuaian biaya admin bank karena ada 2 tadi. Setelah itu untuk akunnya sendiri kita pilih bank service charge sebesar Rp230.000. Kita klik amount, kemudian simpan dan tutup. Kita kembali ke yang tadi. Nah, kita klik lagi, ganti lagi tanggal rekonsiliasinya 31 Desember 2014. Di sini akan ada 2 akun yang belum dicentang ya teman-teman. Kita jangan lupa mencentangnya. Setelah itu kita cek lagi, kemudian save dan close. Kita mau cek neraca standarnya dulu. Kita scroll. Kita cek lagi. Kita scroll lagi, kemudian yaitu keempat yaitu voucher number BM12-5. Kita isi deskripsinya. Oh iya, jangan lupa untuk voucher numbernya BM1204. Maaf tadi keliru. Kemudian untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2014. Deskripsinya penyesuaian kerugian piutang. Akunnya yaitu ada bad debt expense sebesar 1.644.750 pada allowance for bad debts, jumlahnya sama. Kemudian kita enter, totalnya Rp1.544.750. Kita cek, ternyata sudah balance, kemudian simpan dan tutup. Bisa simpan dan tutup, bisa simpan dan baru. Nah, di sini kalau simpan dan baru kita tinggal memasukkan ya teman-teman. Kita nggak mengulangi stepnya dari awal lagi. Kemudian kita isi lagi untuk yang selanjutnya, yaitu deskripsinya, penyesuaian
Untuk tanggalnya 31 Desember 2014. Setelah itu setelah itu deskripsinya, penyesuaian kerugian piutang. Mohon maaf ya teman-teman, agak sedikit ribet ini. Penyesuaian kerugian piutang. Kemudian untuk akunnya sendiri yaitu ada bad debt expense sebesar 1.644.750 dan allowance for debts sebesar 1.644.750. Kemudian klik simpan dan tutup. Setelah itu kita cek daftar laporannya, kita ke jurnal umum lagi, voucher numbernya BM12 5, tanggalnya 31 Desember 2014, kemudian deskripsinya yaitu penyesuaian prepaid rent. Untuk akunnya sendiri ada rent expense yaitu sebesar Rp800.000 pada prepaid rent sebesar Rp850. Kemudian klik simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup atau simpanan baru juga boleh. Klik aktivitas, buku besar sama ke jurnal umum. Voucher numbernya sudah benar, tanggalnya 31 Desember 2014, deskripsinya insurance expense sebesar 2 juta. Untuk deskripsinya jangan lupa penyesuaian insurance, kemudian akunnya insurance expense sebesar 2 juta rupiah pada prepaid insurance sebesar 2 juta rupiah. Kita enter, kita cek semuanya lagi, kemudian kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup bisa, simpanan baru bisa. Simpanan baru kita lanjutkan, kemudian date-nya lagi kita ganti 31 Desember 2014. Aktivitas, kemudian periodik, proses akhir bulan. Di sini kita ganti tanggalnya, yaitu kita ganti Desember 2014. Mata uangnya rupiah, jangan lupa dicek, jangan sampai ada yang keliru. Kemudian kita klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Tadi transaksinya BM1207 yaitu tentang proses akhir bulan. Kita tunggu. Setelah itu kita ke transaksi yang selanjutnya yaitu ada BM12-08, tanggalnya 31 Desember 2014. Deskripsinya hutang biaya, penyesuaian hutang biaya. Nah, untuk akunnya sendiri yaitu ada water, telephone, and electric expense sebesar Rp1.500.000 pada accurate expense, totalnya juga sama nominalnya. Kemudian kita enter, kita simpan dan baru. Berikutnya adalah jurnal umum yang terakhir BM1209. Untuk date-nya kita cek dulu laporan keuangannya, bagian laba rugi standar. Nah, di sini kita parameternya pakai dengan 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul laba rugi PT Manunggal
standar. Di sini terlihat jumlah pendapatannya dengan jumlah harga pokok penjualannya. Setelah itu kita kembali ke jurnal umum yang tadi, kita ganti tanggalnya 31 Desember 2014. Kemudian untuk deskripsinya ada PBH, badan. Setelah itu akunnya, yaitu ada income tax expense sebesar Rp951.640 pada income tax payable. Nominalnya sama Rp951.000. Kemudian klik simpan dan tutup. Ini adalah laba rugi standar PT Manunggal. Kita perbarui untuk mengecek hasil akhirnya. Di sini sudah terlihat semuanya. Scroll sampai bawah. Nah, laba rugi bersih after tax ada 3.217.292. Setelah itu kita jika ingin mendownload filenya atau mencetaknya, kita dapat melakukan simpan ke PC kita.